Nah, KPPU hitungnya gimana? Ada seseorang yang tidak menyelami masalah perkapalan diminta datang untuk memberikan penilaian berapa nilai kapal tersebut. Ya ini orang nggak kenal kapal, dia salesman piano, lalu dipakai dalam amar keputusan KPPU tinggi banget gitu loh harganya, sehingga dianggap yang kita jual itu jauh lebih rendah, padahal penjualan dilakukan dengan lelang internasional. Jadi saya lihat memang ada niat-niat langsung untuk memojokkan saya, karena belenggu nalar mereka sudah terbelenggu demi birahi kekuasaan mereka. Ada perintah dari siapa saya nggak tahu. Nah, masalahnya yang sama dengan VLCC, karena itu masih CC, ada kekurangan yang belum dibayar karena Pertamina masih cicil, itu dianggap merugikan negara dan dikorupsi oleh Laksamana Soekardi. Nah, itu mulai belenggu nalar di situ, dan kasus itu dikeluarkan oleh KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Ada dua jenis kerugian negara, ya, dalam konteks persaingan usaha dan tipikor. Saya dituduh oleh KPPU sebagai koruptor karena merugikan negara, padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang saya ikut juga membuatnya mengenai KPPU, anti monopoli persaingan usaha, itu satu kerugian negara yang dia boleh hitung adalah akibat terjadinya tindakan monopoli. Berapa negara dirugikan akibat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat? Bukan kerugian negara akibat tipikor. Nah, ini udah mulai salah kaprah nih KPPU. Ya, jadi silakannya kesalahan ini pun diakomodir oleh Pansus DPR. Ya, Pansus DPR itu membuat Pansus VLCC. Dia copy paste aja yang ada di KPPU. Bahkan ditambahkan Laksamana Soekardi dituduh korupsi karena ada sisa pembayaran yang ditilep katanya. Ada lagi rekomendasi Pansus yang lebih nalarnya terbelenggu, minta pemerintah untuk membatalkan transaksinya karena belum dibayar lunas katanya. Jadi kan ada sebuah kebodohan yang dipamerkan dengan sebuah kekuasaan. Nah, itu sebuah hanya salah satu pembukaan aja, ya, bahwasanya saya lihat ada mens rea-nya, tendensinya untuk menangkap saya itu pas ketika saya berhenti jadi menteri, Ibu Mega turun akhir 2004, ini awal 2005 keluar laporan KPPU. Jadi banyak juga dari amar keputusan KPPU yang salah kaprah, yang tidak dimandatkan oleh undang-undang. Ya, misalnya juga kerugian yang tadi dikatakan mengenai tipikor itu harus dihitung oleh lembaga keuangan negara seperti BPK dan BPKP berdasarkan audit investigasi, bukan oleh komisioner KPPU yang incat persaingan usaha. Kami juga, saya dituduh bersekongkol, padahal dalam undang-undang persaingan usaha, persekongkolan itu didefinisikan dari persekongkolan di antara pengusaha sejenis. Misalnya kontraktor nih, arisan, ya, arisan supaya semuanya dapat, nanti merugikan orang kontraktor yang tidak ikut arisan. Dan juga misalnya pelaku
usaha yang sama, airline, Garuda, Lion Air bersekongkol ya menaikkan harga tiket. Itu merugikan dan itu persekongkolan usaha. KPPU menuduh persekongkolan yang terjadi antara Pertamina dan pembeli VLCC. Jadi dia pikirannya persekongkolan itu di Tanah Abang gitu loh. Mana mungkin pembeli sama penjual mau bersekongkol kan? Logikanya juga di mana? Nah, yang juga saya ingin tanyakan lagi, VLCC yang sedang dibuat Pertamina itu, kita memiliki sebuah sengketa dengan Karahabodas. Ya, ada pembangkit listrik tenaga uap di Karahabodas yang di-stop oleh pemerintah. Di-stop juga atas permintaan IMF. Karahabodas tidak terima dan menggugat di arbitrase internasional. Singkat cerita, kita tidak pernah mengirim arbitrase, tidak pernah hadir pada waktu itu. Akhirnya kita kalah dan kita harus membayar 300 juta dolar dan rekening Pertamina diblokir. Di sini masih ada Pak Alfred yang menemani saya sebagai mantan direktur keuangan Pertamina pada waktu itu. Rekening diblokir 650 juta dolar. Sampai akhirnya juga arbitrase internasional memutuskan bahwa Karahabodas diperkenankan untuk menyita semua aset Pertamina yang ada di luar negeri, termasuk VLCC yang sedang dibuat di Hyundai. Sudah ada surat dari Pengadilan Negeri Korea Selatan kepada pabrik galangan kapal Hyundai kalau jadi diserahkan ke Karahabodas. Jika Anda direktur atau presidir Pertamina atau Anda menteri BUMN pada saat itu, ada dua pilihan: diamin aja, disita ya, sehingga ada jumlah cicilan yang sudah dibayar sebesar 130.800.000 US dollar, itu akan hilang. Ya nggak ribut-ribut lah. Tapi saya salut dengan orang direksi saya di Pertamina memperjuangkan dalam kondisi yang sulit ya, dalam pengawasan pengadilan arbitrase internasional bisa menjual VLCC tersebut sebelum penyerahan. Kan luar biasa. Bahkan untung dijualnya 184 juta dolar ya. Ongkosnya semua 130.800.000 sehingga kita untung 53.200.000. Nah, KPPU juga tidak terima ini untung. Padahal secara accounting, yang belajar accounting itu untung. BPK juga tadinya tidak mengeluarkan laporan. Saya sama Pak Petrus sama teman saya mendatangi kantor BPK, tolong buat keluarkan laporan yang benar. Hukum dan penyidik serta penegakkan hukum tidak ada kontrol di sini. Bahkan lembaga-lembaga anti rasuah masih nurut dengan pimpinan tinggi negara ini untuk menghabiskan anak bangsa siapapun yang dia tidak sukai, dan hakim dalam kondisi under pressure terhadap euforia anti korupsi tidak berani mengambil keputusan. Jadi saya kira saya juga tidak mau menjelaskan lebih banyak, silahkan baca. Cukup seru juga sih ya. Saya tulis sendiri ini, bukan tidak minta orang menulis, tapi saya tulis sendiri. Dan saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, masalahnya yang sama dengan VLCC, karena itu masih chassis,
ada kekurangan yang belum dibayar karena Pertamina masih cicil, itu dianggap merugikan negara dan dikorupsi oleh Laksamana Soekardi. Nah itu mulai belenggu nalar di situ, dan kasus itu dikeluarkan oleh KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Ada dua jenis kerugian negara, ya, dalam konteks persaingan usaha dan tipikor. Saya dituduh oleh KPPU sebagai koruptor karena merugikan negara, padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang saya ikut juga membuatnya mengenai KPPU, anti monopoli persaingan usaha, itu satu kerugian negara yang dia boleh hitung adalah akibat terjadinya tindakan monopoli. Berapa negara dirugikan akibat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat? Bukan kerugian negara akibat tipikor. Nah ini udah mulai salah kaprah nih KPPU. Ya, jadi silakannya kesalahan ini pun diakomodir oleh Pansus DPR. Ya, Pansus DPR itu membuat Pansus PLCC. Dia copy paste aja yang ada di KPPU. Bahkan ditambahkan Laksamana Soekardi dituduh korupsi karena ada sisa pembayaran yang ditilep katanya. Ada lagi rekomendasi Pansus yang lebih nalarnya terbelenggu, minta pemerintah untuk membatalkan transaksinya karena belum dibayar lunas katanya. Jadi kan ada sebuah kebodohan yang dipamerkan dengan sebuah kekuasaan. Nah itu sebuah hanya salah satu pembukaan aja, ya, bahwasanya saya lihat ada mens rea-nya, tendensinya untuk menangkap saya itu pas ketika saya berhenti jadi menteri, Ibu Mega turun akhir 2004, ini awal 2005 keluar laporan KPPU. Jadi banyak juga dari amar keputusan KPPU yang salah kaprah, yang tidak dimandatkan oleh undang-undang. Ya, misalnya juga kerugian yang tadi dikatakan mengenai tipikor itu harus dihitung oleh lembaga keuangan negara seperti BPK dan BPKP berdasarkan audit investigasi, bukan oleh komisioner KPPU yang dicat dan persaingan usaha. Kami juga, saya dituduh bersekongkol. Padahal dalam undang-undang persaingan usaha, persekongkolan itu didefinisikan dari persekongkolan di antara pengusaha sejenis. Misalnya kontraktor nih, arisan, ya, arisan supaya semuanya dapat. Nanti merugikan orang kontraktor yang tidak ikut arisan. Dan juga misalnya pelaku usaha yang sama, airline, Garuda, Lion Air bersekongkol, ya, menaikkan harga tiket. Itu merugikan dan itu persekongkolan usaha. KPPU menuduh persekongkolan yang terjadi antara Pertamina dan pembeli PLCC. Jadi dia pikirannya persekongkolan itu di Tanah Abang gitu loh. Mana mungkin pembeli sama penjual mau bersekongkol kan? Logikanya juga di mana? Nah yang juga saya ingin tanyakan lagi, PLCC yang sedang dibuat Pertamina itu, kita memiliki sebuah sengketa dengan Karahabodas. Ya, ada pembangkit listrik tenaga uap di Karahabodas yang disetop oleh pemerintah. Disetop juga atas permintaan IMF. Karahabodas tidak terima dan menggugat di arbitrase internasional.
Singkat cerita, kita tidak pernah mengirim arbitrase, tidak pernah hadir pada waktu itu. Akhirnya kita kalah dan kita harus membayar 300 juta dolar dan rekening Pertamina diblokir. Di sini masih ada Pak Alfred yang menemani saya sebagai mantan direktur keuangan Pertamina pada waktu itu. Rekening diblokir 650 juta dolar. Sampai akhirnya juga arbitrase internasional memutuskan bahwa Karabodas diperkenankan untuk menyita semua aset Pertamina yang ada di luar negeri, termasuk PLCC yang sedang dibuat di Hyundai. Sudah ada surat dari Pengadilan Negeri Korea Selatan kepada pabrik galangan kapal Hyundai kalau jadi diserahkan ke Karabodas. Jika Anda direktur atau presidir Pertamina atau Anda menteri BUMN pada saat itu, ada dua pilihan: diamin aja, disita, ya, sehingga ada jumlah cicilan yang sudah dibayar sebesar 130.800.000 US dollar, itu akan hilang. Ya nggak ribut-ribut lah. Tapi saya salut dengan orang direksi saya di Pertamina memperjuangkan dalam kondisi yang sulit, ya, dalam pengawasan pengadilan arbitrase internasional bisa menjual PLCC tersebut sebelum penyerahan. Kan luar biasa. Bahkan untung dijualnya 184 juta dolar, ya. Ongkosnya semua 130.800.000, sehingga kita untung 53.200.000. Nah, KPPU juga tidak terima ini untung. Padahal secara accounting, yang belajar accounting itu untung. BPK juga tadinya tidak mengeluarkan laporan. Saya sama Pak Petrus sama teman saya mendatangi kantor BPK, tolong buat keluarkan laporan yang benar.